Audio Jungle. Audio Jungle. Kita langsung saja akan dibawakan oleh Dr. Cakra SPOG yang akan membahas tentang emergensi pada kehamilan dan akan dimoderatori oleh Dr. Gita Ayu Rahma. Dr. Gita ini adalah dokter full-timer Rumah Sakit Medika Mulia yang merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan saat ini beliau adalah Kepala Instalasi Kamar Operasi dan Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Medika Mulia. Kepada Dr. Gita, kami persilahkan. Selamat siang peserta webinar. Perkenalkan, nama saya Dr. Gita Ayu Rahma yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini akan dibawakan oleh Dr. Cakra, spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, tapi sebelum saya membacakan CV dari pembicara, saya akan mengingatkan kembali untuk tata tertib tanya jawab. Jadi para peserta nanti silahkan bisa langsung memberikan pertanyaannya di kolom chat. Dan pertanyaan yang akan dipilih 3 dulu nanti. Atau ketika materi telah selesai bisa menggunakan fitur raise hand. Kita sapa dulu Dr. Cakra. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Ya. Sehat ya, dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, dok, sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Ya. Baiklah, saya akan membacakan kurikulum vitae Dr. Cakra terlebih dahulu. Dr. Cakra Bumi Wisnu Broto, spesialis obstetri dan ginekologi, lahir di Yogyakarta 2 Juni 1980. Saat ini beliau tinggal di Jalan Pinang Raya nomor 67 Turi RT 1 RW 10 Cemaning Grogol Sukoharjo. Statusnya sudah menikah. Kemudian kalau para peserta apabila ingin menghubungi Dr. Cakra bisa melalui nomor HP dan email yang ada di layar. Untuk riwayat pendidikannya, Dr. Cakra ini pada lulus tahun 95 dari SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta, tahun 98 lulus SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, kemudian lulus pendidikan dokter di FKUGM tahun 2006, dan lulus spesialis obstetri dan ginekologi FKUGM juga tahun 2010. Saat ini Dr. Cakra berpraktek di 3 rumah sakit, yaitu RSUD Wonogiri dari 2010, Amal Sehat 2011, dan juga Medika Mulia dari tahun 2018. Selain itu, beliau juga merupakan tutor FKUI Yogyakarta pada tahun 2005, dan juga masih menjadi dosen luar biasa di FKUI dari tahun 2011 hingga sekarang. Dr. Cakra juga aktif di organisasi, antara lain merupakan anggota IDI dan juga POGI, serta menjadi Ketua PKBRS RSUD Wonogiri. Untuk partisipasinya antara lain pada tahun 2011 Dr. Cakra mengikuti pelatihan laparoskopi MOW dan juga pelatihan alarm. Nanti juga akan sedikit dibahas di slide-nya gitu, Pak. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi ya, Dok. Ya. Sudah, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Dr. Hadi Dharma sebagai Kepala Dinas DKK Wonogiri. Yang terhormat Ibu Direktur Rumah Sakit Medika. Yang terhormat Ibu Ketua IPI Cabang Wonogiri. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini melalui seminar yang kekinian melalui webinar ya oleh karena pandemi ini ya. Jadi ya selalu kita coba ambil hikmahnya ya, walaupun kita ada pandemi, tapi di lain sisi kita sekarang
bisa melakukan seminar yang sangat mudah sekali. Kita bisa mendengarkan seminar di mana saja, sedang apa saja, kita bisa melakukan itu. Nah, ini saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan tentang kegawat daruratan medis pada kehamilan, kegawat daruratan obstetri terutama ya. Suatu tema yang saya mungkin bingung sendiri. Karena gitu-gitu aja ya, tapi ya kejadian terus gitu ya. Jadi bahkan tahun ini sedih sekali kita meningkat angka kematian ibunya dari yang dari tahun 2019 berjumlah 9 orang, tahun 2020 ini sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 11 orang, meningkat 2 kasus, di mana 1 kasus ini kita curiga ini oleh karena COVID. Tapi masih belum jelas karena belum dilakukan tes untuk mengkonfirmasi. Oke, langsung kita tentang kegawat daruratan medik, yaitu suatu keadaan medis yang mengakibatkan seseorang itu terancam jiwanya. Ya. Kalau pasien dalam bidang obstetri artinya kita bahas tentang ibu dan anaknya yang dikandung. Slide. Nah, prinsip-prinsip kegawat daruratan obstetri ya, itu sama dengan kegawat daruratan di bidang lain, yaitu mengikuti algoritma ABC ya, airway, breathing, circulation ya. Nah, golden rules-nya itu ya posisi miring kiri, berikan oksigen, bahkan bila ibu tidak sadar atau terintubasi. Ya, pusatkan perhatian pada resusitasi dan usaha stabilisasi ibu. Ya, jadi kalau dia masih belum stabil, ya kita stabilkan dulu. Ya. Kemudian takikardi dan hipotensi adalah gejala berat shock. Jadi kalau sebenarnya tidak langsung terjadi shock, ada tanda-tanda pre-shock, yaitu berupa nadinya yang naik dulu. Nadi naik tidak, penyebabnya masih ada, akhirnya dia menuju ke tahap shock yang berikutnya, yaitu berupa hipotensi. Ya. Jadi kalau tensi normal, tapi sudah takikardi harus hati-hati. Oke, ya. Jadi secepat kita mengevaluasi, menganalisa, maka hasilnya akan bisa lebih baik. Oke. Kemudian ya keadaan ya selanjutnya slide. Nah, kalau emergency obstetri ini kita bicara 3, antepartum sebelum partus, intrapartum pada saat persalinan, dan postpartum setelah melahirkan. Ya. Antepartum berupa apa? Perdarahan kalau pada kasus abortus, KET, mola. Ya. Pada intrapartum bisa berupa tali pusat menumbung, ruptur uteri, distosia bahu. Dan pada postpartum bisa berupa atonia uteri, laserasi jalan lahir, dan retensi atau sisa plasenta. Oke, slide. Nah, pada antepartum ini, jika umur kehamilan kurang dari 20 minggu, apa keluhan-keluhannya, gejala-gejalanya? Itu kalau ada 3 tadi ya, abortus, mola, sama KET. Ya, kalau pada abortus ini semuanya itu pasti didahului dengan amenorea dan pepetas positif. Ya. Kemudian perdarahan semua juga terjadi. Ya. Kemudian kalau mules atau nyeri itu bisa pada abortus karena dia berkontraksi. Kemudian KET ya karena dia terjadi perangsangan peritoneum sehingga dia merasa nyeri sekali, hebat. Walaupun tidak semua KET menimbulkan gejala yang khas. Ya. Tapi kalau pada mola dia tidak terjadi keluhan nyeri biasanya, tapi biasanya dia perdarahan banyak. Ya, ada beberapa kasus bahkan dia tidak menyadari kalau dirinya hamil. Setelah dilihat, ternyata rahimnya besar, isinya jaringan mola. Nah, shock itu bisa terjadi di ketiga-tiganya, ya, baik abortus, mola atau KET. Biasanya kalau abortus itu yang abortus insipient. Oke, lanjut slide.
ya. Kemudian, nah dengan palpasi kita bisa menemukan pekak samping atau tes undulasi, ya, yang pada KET didapatkan positif karena terdapat cairan di dalam perut. Ya. Kemudian OUI-nya kalau pada abortus bisa terbuka, atau kalau iminen ya bisa saja masih tertutup. Tapi kalau sudah insipien atau incomplete dia sudah terbuka. Mola bisa terbuka atau tertutup, ya. Kalau dia tidak terjadi perdarahan banyak, biasanya masih tertutup. Tapi kalau dia udah perdarahan banyak, biasanya sudah terbuka. Terus kemudian pada KIT, dia masih tertutup karena tidak ada jaringan di dalam rahimnya, tidak ada yang keluar, ya. Tapi dia disertai biasanya dengan nyeri goyang serviks. Kalau gelembung mola itu sangat khas sekali, ya. Jadi begitu ada jaringan yang keluar, ada seperti gelembung-gelembung cairan seperti itu khas sekali untuk tanda-tanda mola. Kemudian kafum Douglas itu adalah letaknya di bawah serviks, jadi dalam vagina kita bisa melihatnya dengan spekulum. Ya. Kalau pada abortus dan mola tidak ada kelainan. Kalau pada KIT dia bisa menonjol karena kafum abdomen terisi oleh cairan. Gitu. Jadi dia, nah dengan kafum Douglas yang menonjol ini maka kita bisa lakukan tes fungsi. Jadi kita tusuk dengan spet, kita sedot. Kalau keluar darah ya itu sudah sangat jelas sekali bahwa adanya suatu tanda KIT. Kemudian terdapat massa di kiri dan kanan uterusnya, pada abortus tidak ada. Ya. Kalau pada mola ya bisa saja kalau ada kista memang. Pada KIT biasanya dia sedikit membesar, walaupun dengan pemeriksaan dalam tidak terlalu teraba, gitu. Karena terdapat jaringan produk-produk kehamilan yang ada di apnexa. Oke, slide. Nah, ini ini ada klinis. Jadi ada abortus itu ada beberapa macam. Ya, mulai dari iminen yaitu yang mengancam, kemudian insipien itu yang mau keluar, sudah mau keluar. Ya. Kalau incomplete sudah keluar, kalau incomplete itu sudah keluar tapi masih ada sisa jaringan, ya kita bisa tahunya dengan USG atau dengan complete. Complete itu artinya dia sudah keluar semuanya. Ya. Karena kalau abortus itu awal GPO, dia bisa saja dia kalau terjadi kontraksi dia bisa keluar semuanya tanpa kita kuret. Nah, perbedaannya adalah kalau insipien biasanya perdarahannya sedikit, insipien banyak, mulai banyak, incomplete sebenarnya kalau sudah keluar tinggal sedikit sebenarnya. Dan komplit kemudian akhirnya sedikit lagi. Karena yang bikin perdarahan itu karena lepasnya produk kehamilan. Jadi begitu dia lepas, ya sudah dia pasti akan berkurang perdarahan. Kemudian untuk nyeri, ya kalau iminen bisa saja ada tapi ringan, ya. Insipien juga ringan sampai dengan berat. Kalau incomplete biasanya kalau sudah keluar nyerinya sudah berkurang dan komplit tidak ada nyeri. Kemudian kalau untuk ostium, ya OUI-nya, ya kalau untuk iminen ya masih menutup, terbuka, terbuka, ya. Kemudian kalau sudah komplit, akhirnya dia menutup lagi. Ya, slide. Nah, penata laksana abortus itu, ya kalau jika tanpa komplikasi atau penyulit itu bisa dilakukan di puskesmas. Ya, ini kita bicara tentang abortus komplit ya, karena kalau komplit ya biasanya tidak ada perdarahan. Cuman kan memang untuk tahunya komplit atau incomplete kan dengan USG ya, jadi tetap harus dilakukan pemeriksaan ultrasonografi. Ya. Kalau ada terus kemudian abortus untuk dengan komplikasi penyulit itu bisa dilakukan di rumah sakit tipe C. Prinsip pengelolaannya lihat kondisi umum, tingkat klinis abortusnya, ya, kemudian ada atau tidaknya penyulit. Penyulitnya berupa tanda-tanda shock.
Oke, lanjut. Ya, kalau mola, ya, mola itu bisa berdarahnya banyak sekali. Ya, penanganannya gimana? Perbaikan kondisi umum jika terjadi shock, ya, bisa dengan loading saja atau dengan selanjutnya dengan transfusi. Ya. Kemudian evakuasi jaringan mola, ya, dengan bisa vakum kuret atau histerektomi total kalau dia mungkin ada kasus yang mengarah ke arah keganasan. Ya. Kemudian profilaksis dengan histerektomi total. Maksudnya profilaksis itu adalah ya yang dengan histerektomi total itu maka ya mola ini kan tidak akan terjadi, ya, nggak ada putarnya lagi. Kemudian dengan yang selanjutnya dengan profilaksis. Follow up-nya itu tidak boleh hamil setelah 6 bulan. Ya. Kemudian selama tidak boleh hamil ini disarankan menggunakan pil KB, pil kontrasepsi kombinasi. Oke, selanjutnya. KET, ya. Oh, sebentar. Tentang mola, ya. Mola itu bisa jinak atau bisa berubah ganas, yaitu kita namakan dengan trophoblast, penyakit trophoblast ganas mola. Ya. Nah, pada mola kita harus melakukan pemeriksaan serial beta HCG, ya, idealnya setiap bulan. Ya, cuman kalau kita lihat dengan kondisi mungkin ekonominya, saya biasanya yang penting pada saat tindakan kuret, kemudian 1 bulan setelahnya. Kalau bagus-bagus dia mampu 1 bulan setelahnya lagi, sampai dia tidak terdeteksi beta HCG. Ya. Karena kalau dia ternyata tidak terjadi penurunan beta HCG, maka kita bisa mencurigai ke arah PTG, penyakit trophoblast ganas. Kuretnya bisa 1 kali atau 2 kali, bridging-nya bisa 1 kali, asal dia yakin bersih pada saat melakukan kuretase. Ya, jadi mola tidak harus selalu 2 kali. Kalau selalu itu 1 kali merasa bersih, saya kira nggak masalah. Cuman mola itu uterusnya memang agak-agak lunak-lunak gitu, sehingga ya dikhawatirkan kalau kuretnya agak kenceng itu takutnya perforasi. Cuman memang perforasi ini bisa kita kurangi dengan vakum kuret sebenarnya. Itu. Oke, selanjutnya. Nah, KET ini juga saya kira cukup sering, ya, lebih sering dibandingkan mola, ya. Bisa datang tanpa tahu dia terjadi hamil, jadi dia tidak sadar kalau hamil. Beberapa kali kejadian, dia datangnya cuma karena nyeri, dia datang hanya karena nyeri, kemudian ternyata kok di tes positif, terus kemudian ada tanda-tanda shock, seperti itu. Ya, prinsipnya ya perbaiki kondisi umumnya dulu. Ya, tapi tentu saja kita tidak bisa santai memperbaiki kondisinya umum, tapi kita harus selaras dengan terapi definitifnya, yaitu operatif. Ya. Nah, kenapa? Karena ibaratnya seperti ban bocor, kita ngasih angin terus, tapi kalau bannya tetap bocor ya sama saja. Gitu. Jadi tetap selain perbaiki kondisi juga kita harus melakukan langkah pencegahan untuk terjadinya kembali lagi shock. Bisa berupa operatif, ya, bisa laparoskopi maupun laparotomi. Ya, laparoskopi ya kita belum lakukan. Ya, yang kita bisa lakukan adalah laparotomi. Laparotomi bisa berupa salpingostomi. Salpingostomi. Oh, slide selanjutnya. Nah,
salpingostomi maupun salpingektomi. Bedanya apa? Salpingostomi itu kita cuma insisi bagian tuba yang tapi ini terjadi bisa dilakukan kalau belum terjadi ruptur pada salping, ya. Kita keluarkan produk kehamilannya, kemudian dibiarkan tidak usah dijahit. Atau ya salpingnya udah rusak itu biasanya terjadi yang sudah ruptur, kita buang sekalian dengan salpingektomi diambil, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan medikamentosa dengan terapi methotrexate. Tapi ini jarang dilakukan. Atau ini bisa dilakukan pada yang dicurigai seperti KET kronis. Jadi mungkin KET tapi tidak terdeteksi awal. Jadi PP test sudah negatif. Nah, ini mungkin memang agak sulit dilakukan. Ya. Dan sebenarnya untuk KET kronis seperti ini, ya laparotomi eksplorasi saya kira masih cukup efektif. Ya. Ataupun dengan laparoskopi sebenarnya kalau ada. Oke, terus selanjutnya. Nah, kalau antepartum ya bisa berupa jadi selama persalinan kok terjadi perdarahan, kemudian dua, plasenta previa menutupi atau solusio placenta ya. Nah, kalau zaman dulu belum ada USG sih, dulu saya nanya sebelum-sebelumnya, maksudnya senior-senior, dilakukan VT pelan-pelan, kalau teraba plasenta ya udah, dan persiapan dengan operasi. Itu cara yang dulu untuk mengetahui plasenta previa atau totalis. Tapi kalau sekarang USG sudah di mana-mana, ANC harusnya sudah teratur, ya, sebelumnya. ANC sudah teratur, harusnya plasenta previa sudah bisa ketahuan dari awal dan sudah dilakukan persiapan rujukan seperti tadi Bu Ketua IBI lakukan untuk persiapan rujukan. Ya. Kemudian untuk solusio placenta, ya, oh ya ciri-cirinya kalau placenta previa biasanya berdarahnya berulang, kemudian langsung banyak seperti itu. Bisa sedikit-sedikit dulu atau bisa banyak, langsung banyak. Kalau banyak biasanya karena ada kontraksi. Jadi kalau placenta previa ini tidak ada kontraksi, dia tidak akan terjadi perdarahan. Nah, kalau solusio placenta biasanya dia ya baru ini pertama. Oke. Kemudian untuk bagian anak itu placenta previa bisa teraba. Kalau solusio placenta itu sulit teraba. Cuman ini maksudnya adalah umpamanya dia ini hari-hari di depan, jadi agak sulit teraba oleh karena rahimnya besar, terus menggembung seperti itu, oleh karena terdapat jendelan darah di antara plasenta dan rahim. Ya. Bunyi DCC-nya kalau pada placenta previa biasanya masih ada selamat kecuali berdarah banyak. Ya. Tapi kalau pada solusio placenta, kalau pada situasi yang lanjut tidak segera tertangani, biasanya DCC-nya sudah tidak ada, jadi IUFD. Ya. Kemudian derajat shock, atau kalau pada placenta previa dia perdarahan banyak, shock kelihatan. Tapi kalau solusio placenta dia kelihatan enggak perdarahannya banyak, tapi kok HB-nya turun-turun terus. Terus kemudian perdarahannya enggak kelihatan banyak, tapi kok shock seperti itu. Itu kita harus curiga solusio placenta. Dan ini bisa semuanya bisa diketahui dengan pemeriksaan USG. Oke. Baik. Ya, prinsipnya sama, ya. Stabilisasi, rujuk, kita lakukan tindakan operasi. Oke. Slide. Nah, hipertensi. Nah, ini hipertensi ini tadi saya tanya ke Bu Siti Muwarni di DKK. Kematian maternal tahun ini sampai 2020 sampai tanggal berapa? 19 ya. Itu 11, cuma 11, 7 ini oleh karena hipertensi. Jadi preeklamsi ataupun semuanya yang memberatkan preeklamsi. Ya. Jadi cukup besar. Ya. Nah, jadi ini
Iya, mungkin tidak gampang ya. Jadi seperti pasien saya datang ke saya, itu dia tensinya 160, tapi selalu saja pasti dia ngomongnya, "Ah, tadi takut kok, makanya tensinya tinggi. Oh, tadi tidak bisa tidur kok, jadi akhirnya tinggi." Jadi selalu ada denial dari pasien, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak sampai di pasien. Jadi dia mungkin menganggap enteng itu, walaupun kita udah informasikan tentang preeklamsi ini dan bahayanya. Dan saya selalu mengatakan, saya selalu ngomong kemungkinan terburuk dari preeklamsi adalah kematian. Itu harus disampaikan. Gitu. Ya biar dia sedikit menakut-nakuti. Ya karena memang itu sebenarnya bisa terjadi sih. Dan pasien agak aware karena dia 160 tapi tidak ada keluhan, dia pasti akan masih santai-santai aja. Beda seperti kita ya, petugas kesehatan, kita udah tahu tensi tinggi, walaupun nggak hamil pun kalau ada tensi tinggi kan kita udah tahu bisa stroke dan macam-macam. Nah itu di masyarakat masih agak sulit-sulit seperti itu. Ya. Jadi kematian maternal itu ya bukan hanya kita lihat dari dari petugas kesehatan, tapi mungkin selanjutnya kita bisa mengedukasi, kegiatan selanjutnya adalah mengedukasi pasien atau masyarakat dengan benar. Oke, tentang diagnosisnya ya, itu ya sebenarnya ini bukan pembagiannya tidak seperti ini, cuman ini dibikin mudahnya seperti ini ya. Jadi ada preeklamsi berat, ada impending eklamsi, ada eklamsi ya. Jadi preeklamsi berat itu jika dia sistolnya lebih dari 160 atau diastolnya lebih dari 110 dengan protein urinnya bukan 2 gram, ya 3 gram dalam 24 jam atau protein positif 3 berat. Kemudian trombositnya bisa kurang dari 100.000, itu juga terjadi yang kita namakan dengan HELP syndrome. Jadi hemolisis, elevated liver enzyme, dan low platelet. Okay. Nah kalau impending eklamsi lebih derajat yang lebih berat, yaitu PEP yang disertai dengan nyeri kepala hebat, nyeri ulu hati, dan pandangan kabur. Dan eklamsi itu berupa yang selanjutnya adalah seperti kejang. Jadi kalau yang saya amati ya PEP, terus kemudian dia dalam tahap kok sulit agak diajak ngomong, kemudian kok ya nggak nyambung gitu, jangan-jangan dia sebentar lagi mau eklamsi. Gitu. Ya ada beberapa kejadian seperti itu. Oke, selanjutnya ya penanganannya masih tetap SM ya. Nah ini Bu Ketua IBI. Jadi kalau SM sekarang masih sudah mulai diberikan saat sebelum rujuk ya. Ya, jadi sebelum rujuk pastikan dikasih dulu saja. Itu ya. Jadi nggak usah takut. Ya memang dia termasuk muscle relaksan. Jadi dia bisa bikin ototnya rileks. Termasuk yang otot pernafasan ya. Jadi memang bisa depresi pernafasan. Tapi kalau kita memberikan dosis yang seperti dosis awal bisa 8 gram bukaboki. Kalau di rumah sakit sekarang menggunakan 4 gram secara IV disuntikan dalam 15 sampai 20 menit. Kemudian dilanjutkan dengan maintenance 1 gram per jam. Insya Allah dia bisa terlindungi dari kejang. Gitu. Karena SM salah satunya vasodilator termasuk pembuluh darah di otak yang dia bisa melebar hingga kejadian kejang oleh karena teorinya karena hipoksia otak bisa berkurang dengan pemberian SM karena dia bisa melebarkan pembuluh darah sehingga bisa terjadi oksigenasi yang lebih baik sehingga tidak terjadi kejang ya. Jadi jangan lupa SM ya. Mau 20 atau 40% sama saja ya. Jadi nggak usah takut 20 atau 40%, yang penting gramnya. Karena kalau 40%, 4 gram itu kurang lebih 10 cc ya. Kalau 5%, 20% berarti yang lebih kental
Ya, itu lebih dosisnya lebih banyak. Pokoknya kalau kita memberikan SM, lihat kemasannya. Yang penting kita suntikkan berapa gramnya. Biasanya kan dalam satu tempat itu, vial itu kan ada tulisannya, dibaca saja. 25 cc biasanya, 25 cc mengandung berapa gram. Jadi di aja, kita hitung aja kira-kira kalau saya memberikan 4 gram berapa cc. Dilihat saja, nggak usah dihafalin, dilihat saja. Walaupun kalau pada kondisi panik biasanya langsung nggak bisa mikir. Ya. Nah, kita tulisin aja nanti jadi punya catatan gitu. Kalau 20% itu 1 gramnya berapa cc, 40% itu berapa cc. Itu cuman tips-tipsnya aja. Oke. Kemudian itu dosisnya sudah bisa dibaca. Oke, selanjutnya. Nah, antihipertensi bisa nifedipin, bisa metil dopa, ya. Dan kalau dia tensinya lebih dari 180 atau 200 terjadi krisis hipertensi, bisa kita berikan catapres. Ya. Saya kalau di rumah sakit juga biasanya saya konsulkan ke dokter penyakit dalam jika dia tensinya lebih dari 200. Oke. Slide. Nah, selanjutnya adalah tali pusat menumbung, ya. Jarang tapi bisa terjadi, ya. Penata laksananya ya cuman seksio. Ya. Gitu. Jadi kenapa bisa tali pusat menumbung? Karena bisa gemeli, mungkin bayi pertama melintang, gitu, atau pada sungsang, atau pada polihidramnion. Jadi begitu pecah langsung yang keluar tali pusat duluan. Gitu. Nah, prinsipnya harus kita seksio karena nggak mungkin lahir normal, oleh karena kalau lahir normal kan butuh waktu yang lama, sedangkan sudah ada tali pusat di situ yang bisa tertekan, ya. Dan selama menunggu persiapan operasi bisa dilakukan pertahanan ibu dalam posisi miring kiri dan posisi Trendelenburg, jadi panggul lebih tinggi dari kepala ibu. Kemudian usahakan tidak menyentuh tali pusat, jadi mengurangi memencet-mencet karena di situ ada aliran darah. Jadi kalau kita pencet-pencet ya malah bisa berkurang, ya. Terus penutupan. Usahakan agar bayi tidak banyak bergerak, agar tali pusat tidak terganggu. Kemudian tokolytik dapat digunakan untuk mengurangi IS. Oke. Kita bisa berikan nifedipin 2 tablet ekstra, ya. Oke, 5 menit lagi. Kemudian bisa menggunakan nifedipin dengan 2 tablet ekstra, kemudian bisa dianjurkan 3x1. Kemudian ruptur uteri, ya, karena faktor resikonya adalah malposisi, kelainan panggul, penggunaan obat tonika, makrosomia bayi besar, kemudian bekas seksocesaria. Yang paling sering adalah bekas seksocesaria. Ya. Tapi alhamdulillah sudah pernah kejadian, jadi dia lahir normal bekas sesar, kemudian baru teraba ternyata terjadi ruptur di bekas sesarnya. Ya, alhamdulillah tidak terjadi perdarahan. Penata laksana adalah resusitasi dan seksocesaria, segera dibuka saja. Ya, gejala klinisnya bisa perdarahan, nyeri perut, lingkar cincin bandel, ya, takikardi, raba bagian janin lebih jelas dan gawat janin, ya. Oke, jadi kok dia tiba-tiba teriak nggak jelas kayak gitu, kita harus curiga ruptur uteri. Ya, oke. Selanjutnya displasia bahu. Nah, ini suatu terjebaknya bahu pada pintu atas panggul setelah kepala anak lahir. Ya. Biasanya pada bayi besar lebih dari 4 kilo, karena penderita DM ya, penderita DM, ya, genetik orang tua, serotinus, CVD, aencefali, ya, karena aencefali karena kepalanya kecil bisa membuka, begitu sampai di bahu ya nggak cukup. Karena kalau yang bayi normal kan kepalanya gede, jadi nggak terlalu beda antara kepala dan bahu. Bisa Deni Rono, Kleru.
Kalau Denny bisa. Ya, agak terganggu. Nah, selanjutnya ada karena ekstraksi forceps. Jadi forceps itu bayi itu sekarang memang jarang sudah digunakan karena kalau vakum berat copot, tapi forceps berat tetap ketarik bayinya. Nah, sehingga saat kepala bisa lahir belum tentu bahunya bisa tetap lahir. Gitu. Ya. Oke, nah distosia bahu penanganannya seperti ini, ya nanti bisa dibaca. Ya, prinsipnya adalah selanjutnya slide. Nah ini alarm. Pertama adalah ask for help. Jadi prinsipnya ini adalah kita nggak bisa menolong sendiri, ya. Jadi harus tetap butuh bantuan. Kemudian L yaitu mengangkat lift bokong dan kaki atau manuver macrobed. Kemudian A anterior impaction of shoulder yaitu dia diputar posisi oblik atau suprapubic pressure. Kemudian R rotation of the posterior. Jadi kita memutar bahu belakang atau manuver hood. Terus M manual removal of posterior arm. Jadi kita memasukkan tangan kita untuk mengambil lengan bawah. Nah, ini ngomongnya hindari 4P, tapi kalau saya ada distosia bahu ya pasti pertama ya panik ya. Saya aja panik. Karena begitu, jadi kepala lahir kok seperti turtle sign. Jadi kepalanya cuman keluar di sini saja. Kalau biasanya kan keluar langsung sini, sekrep. Nah, ini cuman keluar di sini saja. Nah, itu turtle sign, ya. Kita harus langsung curiga itu distosia bahu. Ya. Hindari pulling terlalu keras, pushing pada fundus ya. Tapi kalau pada suprapubic kita tekan agar bahu ini dia mingkup begini. Jadi lebih kecil, akhirnya bisa lahir. Kemudian pivoting atau memutar kepala secara tajam dengan koksikis sebagai Nah, ya ini gambar-gambarnya macrobed, ya. Oke, nanti bisa dilihat. Oke. Nah, episiotomi ini bisa kita lakukan untuk memperlebar memperlebar jalan lahir. Oke, slide. Nah, ini terlihat terakhir sekali, alhamdulillah nggak pernah terjadi, yaitu fraktur klavikula dipatahkan. Kemudian sebelumnya, kemudian Zavanelli, cephalic replacement dan symphysiotomy. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini tentang perdarahan. Perdarahan adalah penyebab kematian nomor 2 kalau di Wonogiri. Nomor 2. Kalau di Jogja itu bisa perdarahan postpartum itu sudah tidak ada ya. Perdarahan postpartum. Tidak adanya bukan karena tidak terjadi, tapi mungkin penanganannya bisa cepat, mungkin darah bisa gampang didapatkan. Ya, slide. Oke, kalau pada partus normal 500 cc, lebih dari 500 cc, pada seksio 1000 cc, ya. Ya. Oke. Dan perlu diingat bahwa semua partus fisiologis bisa berubah menjadi partus patologis. Nah, ini yang mungkin tidak disadari, menurut saya tidak disadari oleh BPJS. Karena dia menganggap bahwa partus normal itu ya normal-normal aja. Belum tentu normal itu berubah menjadi patologis, padahal oke, itu habis. Oke, padahal patologis itu fisiologis bisa berubah dengan cepat menjadi patologis. Oke, slide sedikit lagi, pamit. Oke, ya. Sebenarnya pikirin 4T saja kalau ada terjadi perdarahan
postpartum. T yang pertama adalah tonus atoni auteri dan trauma, yaitu robekan jalan lahir. Ya. Ini ada di gejala dan tanda. Kemudian 3, tone tissue, yaitu jaringan. Jadi kalau pasien tahu udah keluar, kok masih rembes-rembes saja, kita eksplorasi, kita bersihkan. Dan yang terakhir adalah trombi, jadi ada suatu kelainan darah. Oke, slide. Nah, ini kemudian retensi placenta tadi ya, tisu, ya, sisa placenta, ya. Kemudian inversi uteri juga saya mengalami ini 2 kali inversi uteri, uterus itu balik, ya. Caranya setelah saya SPOG, ya, ya, prinsipnya cuma dibalikan kalau inversi uteri, uterus dimasukkan lagi sehingga dia ukur apa bentuknya seperti uterus yang normal. Slide. Iki sing ngono deh, aku ngomong weh mobil polisi metu kok ndi ngono lho. Penanganan umum ya. Mobilisasi tenaga kesehatan, jadi tidak pernah ada pegawai darurat obstetrik di tangan di sini. Kita butuh yang lain. Kemudian tekanan vital sign kita periksa kontraksi, kemudian pastikan uterus bersih, pemberian oksitosin, uteretonika, oksitosin, metergin, pasang IV line, kateter, bantu cairan, balance cairan, intake dan keluar, masuk dan keluar harus kita perhitungkan. Kemudian periksa kelambakan plasenta, adanya robekan serviks, vagina, perineum ya. Bila perjalanan masih berlangsung, uji udara, bedside clotting test. Slide. Kemudian slide. Nah, ini sudah bukan obstetrik, oke, karena waktu habis. Dan sedikit tambahan bahwa di era COVID ini, COVID pada kehamilan tidak ada penanganan yang khusus, ya. Cuman saya sangat mengapresiasi dari dinas sudah melakukan swab pada ibu hamil, ya. Cuman saya memberi masukan bahwa ya kalau bisa swab ini bisa dilakukan ya mendekati persalinan lah, 35-36 minggu. Habis itu pesan bahwa mereka tidak boleh, pokoknya harus mengetahui protokol kesehatan. Karena kalau kita melakukan lebih awal, katakanlah 32 minggu, kemudian dia masih, ya tentu saja dia kan cuma di rumah kan. Habis itu dia masih bersosialisasi sih kemana-mana. Kalau dia tidak melakukan protokol kesehatan dan kena ya percuma saja akhirnya. Ya, masalah saya sih yang mendekati persalinan dan habis itu ditekankan protokol kesehatan. Tidak harus seksio, ya, dengan COVID, ya, partus normal tidak masalah. Cuman kebanyakan dilakukan seksio oleh karena dengan kita melakukan seksio, kita ibaratnya melakukan, kita sebagai tenaga kesehatan sudah persiapan menggunakan APD yang lengkap, waktu, tempat, semua kita persiapkan dengan baik. Beda seperti partus spontan, beda kalau brojol ya. Kalau brojol ya kan bisa cepat. Tapi kalau namanya seperti induksi seperti itu, yang pemantauan cukup lama, ada pasien COVID, saya kira sudah tidak, ya menurut saya sih lebih safe kalau kita lakukan seksio secara elektif. Tapi bukan berarti saya bilang bahwa COVID harus diseksio. Oke, baik. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Mohon maaf kelebihan waktu. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya pertanyaannya sudah banyak ya, Dok ya. Nah, baik, terima kasih Dr. Cakra. Para peserta, materi telah selesai disampaikan oleh Bidan Siti dan juga Dr. Cakra. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali
untuk mengisi link absensi yang sudah diberikan di kolom chat dan juga mengisinya dengan benar ya untuk nama serta gelarnya, karena nanti itu untuk e-sertifikat yang akan dikirimkan via email. Baik, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ada nggak yang lewat chat? Ini sudah banyak yang bertanya ternyata, Dok. Oh. Atau mungkin Bu Siti bisa diundang di sini? Gabung kembali ke sini, Bu Siti. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Ibu Endah Siswati dari RS dari Mas Solo. Ini untuk Dokter Jakarta ya. Izin bertanya dokter, pasien partus spontan dengan rapid test dan rapid test IgG serta IgM-nya reaktif, apakah boleh diberikan ASI secara eksklusif dok bayinya? Ya langsung saya jawab ya. Ya. Boleh ya, karena COVID ini kan dia penularannya lewat droplet ya. Jadi asal ibunya memakai masker seperti itu dan tidak terjadi ya tetap bagaimanapun kontak ya antara ibu dan bayi ya. Tapi ya tadi kalau asal dia menjaga agar tidak terjadi droplet ke bayinya, ASI tetap bisa diberikan. Ya, beda masalah kalau mamanya ini pertanyaan seperti ibunya masih mondok di rumah sakit, kemudian bayinya di kamar bayi, itu ya sudah untuk awal-awal memang bisa dipisahkan dulu. Tapi beberapa kejadian kasus bayinya di swab dan positif ya sudah rawat gabung saja dan tetap diberikan. Kan beda, ini bukan seperti HIV itu yang dia bisa menular lewat darah seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kemudian ini pertanyaan yang kedua dari Den Mariani dari Puskesmas itu. Iya. Ini izin bertanya, selama pandemi COVID-19 ini, apakah bidan-bidan yang praktek mandiri diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan rapid test untuk screening? Karena kan memang kita tahu walaupun ada program untuk swab, tapi kadang-kadang ibu hamil itu belum sempat swab gitu ya dok ya? Ya, Bu Siti juga. Nah, bagaimana? Apakah memang bidan-bidan ini diberikan kewenangan untuk melakukan screening dengan rapid? Terima kasih pertanyaan Bu Mariani. Untuk rapid itu bukan kompetensi bidan, Jadi saya selaku ketua tidak merekomendasikan kecuali ada petunjuk-petunjuk dari dinas karena pandemik ini. Untuk selanjutnya silahkan dibawa ke rumah sakit atau klinik yang ada rapid test yang sudah ditunjuk dari dinas kesehatan. Dan untuk tahun 2021 untuk puskesmas itu akan ada rapid test khususnya jam persa. Ya, kemarin sudah disosialisasikan, tapi kalau yang lain saya belum mendapat informasi. Mungkin Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Adi Dharma bisa membantu kami selaku Ketua IPI, Bapak Dokter. Pak Dr. Adi Dharma selaku Kepala Dinas. Akan yang info mengenai rapid test itu kita simpan dulu ya Bu ya. Iya. Belum sudah dapat infonya kita akan share juga ke Sekretariat Dinas. Jadi untuk sementara ini rapid berarti memang belum diberikan di bidang praktek mandiri ya, kecuali memang di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang lanjut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Ini sebenarnya mirip ya sama pertanyaan yang sebelumnya ya. Jawab sudah terjawab tadi. Bidan memiliki bisa untuk rapid test mandiri. Iya. Jawabnya sama Bu Mariani. Ini lebih
ke Dr. Dokter. Cakra ya, pertanyaan dari Ibu Isti Widayanti. Di sini bertanya, Dok, bagaimana dengan ibu hamil intrapartum, pembukaan 2 cm tiba-tiba ada perdarahan segar dan aktif disertai penurunan DCC, kemudian jadi irregular. Dan sebelumnya dilakukan induksi persalinan persalinan. Yang saya tanyakan bagaimana cara tenaga medis mendiagnosa fasa previa dan bagaimana tips untuk para bidan agar lebih care dengan kondisi pasien seperti ini. Apakah yang bisa menjadi penyebab dari fasa previa, Dokter? Fasa previa itu placenta previa. Placenta previa, masa. Nah, berarti kalau placenta previa kan harusnya sudah ketahuan dari ANC. Ya, jadi saat kita memutuskan untuk lahir normal itu sudah jelas nggak mungkin ada diagnosis placenta previa. Gitu, karena placenta previa adalah kontraindikasi persalinan pervaginal, gitu, ya. Jadi, tapi sebenarnya, ini saya kan mungkin beda center sama Ibu. Kalau saya dari UGM jarang menggunakan fasa previa. Ini maksudnya fasa previa placenta previa atau? Dibuka lagi pertanyaan. Mungkin kalau dari peserta tadi yang bertanya. Oke, sebentar. Oke. Kalaupun tadi benar placenta previa yang dimaksud, maka ya harusnya kalau udah tahu placenta previa ya nggak boleh lahir normal. Udah seksio aja saat aterm. Itu. Nah, kalau terjadi placenta previa kok lahir normal, berarti ini belum pernah USG sama sekali. Gitu. Karena placenta previa cukup mudah untuk mendiagnosis. Beda seperti ada kelainan kongenital yang lain, itu bisa saja terlewat. Tapi kalau placenta previa, insya Allah bisa terdiagnosis dengan baik. Gitu. Jadi makanya pentingnya USG ya, Dok. Ya, betul. Dan USG yang kita sarankan adalah 3 kali minimal. Trimester pertama sekali, trimester kedua sekali, trimester ketiga sekali. Ya, karena semua itu USG ini ada tujuannya masing-masing. Ya. Dan saya juga menekankan lagi ke pesan-pesan, tidak bosan-bosan saya menekankan, karena untuk pada orang-orang yang dia lupa dengan hari pertama menstruasi terakhirnya, selalu sarankan untuk USG. USG ini akan sangat valid kalau dilakukan saat 3 bulan pertama untuk menilai umur kehamilan. Ya. Jadi bukan pada malah trimester ketiga untuk menilai umur kehamilan, tapi malah 3 bulan pertama. Itu makanya USG itu tetap butuh sekali trimester pertama, sekali trimester kedua, dan sekali trimester ketiga. Itu sangat penting sekali. Ya. Jadi seharusnya kalau placenta previa jelas tidak boleh lahir normal. Nah, beda malah seperti solusio. Kalau solusio kita nggak tahu. Solusio itu kan dia lepas. Entah mau posisi di atas, dia lepas ya bisa saja. Gitu. Nah, biasanya itu tadi perdarahannya kok banyak, DCC hilang seperti itu. Atau kok tiba-tiba dia shock tanpa ada perdarahan yang banyak. Kita harus curiga placenta solusio placenta, dan itu juga bisa dikenali dengan USG. Baik, oh ya tadi kami menyimpan pertanyaan yang mengenai rapid test ya, Bu ya. Ini dari Dinas mau bergabung untuk menjawab pertanyaan yang mengenai rapid test di bidan mandiri. Terima kasih dari Dinas Kesehatan Negeri. Mohon maaf ini Pak Dinas sudah karena kegiatan lain. Bisa kami membantu menjawab untuk rapid test. Di Dinas Kesehatan Negeri ada program screening untuk ibu yang akan bersalin yang bisa dilaksanakan di puskesmas. Ini mengikuti kegiatan jam persalinan sehingga hanya bisa dilaksanakan sementara di puskesmas. Karena ini nanti menunggu petunjuk teknis dari kementerian. Jadi kami belum bisa menjawab apakah di PNB bisa melaksanakan rapid test atau tidak. Kami belum bisa menjawab. Karena kita masih menunggu PMK-nya yang keluar nanti di awal tahun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Dari Dinas Kesehatan untuk rapid sementara untuk PNB menunggu rekomendasi dari
Dinas Kesehatan itu kalau diperbolehkan. Tetapi kalau tidak diperbolehkan tetap kita sesuai prosedur ke puskesmas bagian laborat sesuai prosedur yang diatur dari Dinas Kesehatan. Dan kalau memang itu bukan jam bersal, seandainya mandiri itu bisa ke rumah sakit atau klinik yang sudah ditunjuk melayani rapid test. Begitu Ibu-ibu, mohon maaf ya, untuk PMB kita belum bisa merekomendasikan waktu sekarang. Monggo. Terima kasih Bu Siti, terima kasih dari Dinas juga. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Webinar biasanya mengulangi. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bu Isti lagi ya. Bu Isti Wijayanti menanyakan, bagaimana dengan pasien KST yang mengalami perdarahan hebat dan sudah shock, apakah tetap dianjurkan tindakan operasi, Dok? Atau tunggu kondisi stabil? Ya, jadi antara perbaikan kondisi dan operasi itu bisa tidak harus seperti nggak harus urut, tapi kan bisa bersinambungan ya. Jadi selagi menunggu persiapan operasi, maka kita perbaiki kondisi umumnya ya. Karena perlu diingat bahwa di dalam perut itu terjadi perdarahan yang masih aktif. Kalau tidak segera kita hentikan, ya percuma kita masukkan, nanti di dalam keluar lagi. Seperti itu. Dan kalau masih terjadi perdarahan, pasti masih terjadi kondisi shock pasti. Jadi memang tata laksananya secara kesinambungan karena kita memang juga tujuannya adalah menghentikan sumber dari perdarahan. Iya, ya, betul. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini dari Bu Mariani lagi ya. Jadi Puskesmas Sutomoyo. Untuk pasien pasca mola hidatidosa, kenapa diberikan pil KB kombinasi, Dokter? Ya, jadi mola itu kan dia endometriumnya yang bekas dari mola itu kan dia ibaratnya nggak sehat-sehat amat ya. Jadi pakai menggunakan KB IUD ya memang masih belum nggak cocok. Dan ya malah dengan KB kombinasi itu kan estrogennya ditekan kan. Jadi maka pertumbuhan endometriumnya tidak terlalu tebal. Di mana pil KB kombinasi ini kan juga bisa kita gunakan untuk mengatur siklus menstruasi. Baik, terima kasih Dokter Jangka atas jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi? Oh masih. Ini cukup antusias ya pesertanya. Ini dari Ibu Sudarsi, Puskesmas Logohimo. Untuk kasus mola setelah tunda kehamilan 6 bulan bisa langsung hamil atau diperlukan pemeriksaan khusus terlebih dahulu, Dok? Ya, setelah 6 bulan sebenarnya setelah 6 bulan atau 1 tahun kita bisa langsung, kalau dia pengen langsung hamil, udah nggak masalah. Tapi yang jelas kalau penanganannya yang ideal adalah dia sebelumnya harus beta HCG-nya sudah 0 dulu, gitu. Karena kalau dia tidak beta HCG-nya kok masih tinggi-tinggi saja, kita bisa mencurigai ke arah ganasan, PTG, penyakit Trophoblast ganas, seperti itu. Jadi tapi kalau sudah normal, sudah diperiksa normal, ya 6 sampai 1 tahun bisa langsung hamil. Harus periksa dulu ya, Dok ya? Iya. Dan pertanyaan dari Bu Panca, Puskesmas Praci 1. Izin bertanya, Dokter, apa ibu yang sudah memiliki riwayat KIT, walaupun sudah beberapa tahun yang lalu, riwayat KIT-nya akan mengalami ketidaknyamanan saat menstruasi seperti yang tak tertahankan pada perut? Bagaimana solusinya? Terima kasih, Dokter. Oke, jadi KIT itu terjadi karena ada kondisi patologis pada tubanya. Nah, kondisi patologis ini itu bisa oleh karena infeksi, bisa karena mungkin ada endometriosis, ya, sehingga tubanya nggak bagus. Tapi nggak bagusnya itu dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak. Jadi mungkin masih ada spermanya dia masih bisa lewat, tapi begitu setelah jadi zigot dia nggak bisa balik lagi. Akhirnya dia tertanam di tuba, akhirnya mengembang dan pecah. Ya. Jadi mungkin rasa nyerinya itu
bisa jadi hubungannya dengan penyebabnya yang tadi, bukan KET-nya sendiri. Karena kalau KET-nya sendiri, dia masih punya tubuh yang satu dan tubuhnya masih bagus. Kalau dia tidak ada infeksi, tidak ada endometriosis, seharusnya tidak mengalami keluhan nyeri. Jadi mungkin nyerinya oleh karena memang penyebabnya yang tadi itu apa? Penyebab yang menyebabkan tadi KET. Itu juga mungkin bisa sarankan juga untuk cek untuk lanjutannya ya dok ya ke spesialis penyakit kandungan. Kemudian apakah masih ada pertanyaan lagi? Oke, ternyata pertanyaannya cukup bervariasi dari para peserta ini. Sebenarnya saya ingatkan lagi untuk para peserta mengisi absennya dan mengisinya dengan benar untuk nama dan gelarnya. Pada siang hari ini telah selesai dipaparkan materi mengenai kegawatan dalam kehamilan. Gawat darurat medis sendiri tadi seperti yang saya sampaikan atau kegawatan obstetri ini tidak hanya ibunya tapi juga bayi di dalam kandungannya. Gitu. Prinsipnya sama, tetap primary survey dulu, ABC, resusitasi, kemudian tata laksana yang tepat. Tadi kalau dari Dr. Cakra disampaikan bahwa emergency obstetri itu terbagi menjadi 3, antepartum, intrapartum, dan postpartum. Kemudian untuk sistem rujukannya sendiri, apabila dari bidan, perlu diingat juga karena ini kita masa pandemi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga memperhatikan APD yang digunakan dalam merujuk. Ya. Serta tidak kalah pentingnya yaitu ANC pada ibu hamil. Demikian pemaparan serta sesi tanya jawab webinar pada siang hari ini. Saya kembalikan lagi kepada MC Bu Tania. Terima kasih. Terima kasih Dokter Cakra. Terima kasih Bu Siti. Terima kasih Dokter Gita dan terima kasih juga kepada Bu Ratna. Untuk sesi pembicara materi yang kedua ini sudah selesai, cukup excited sekali untuk teman-teman peserta. Banyak sekali pertanyaan di sini. Itu menandakan kalau memang materi ini sangat kita butuhkan ya dok ya, Bu, untuk kita bisa terapkan di lapangan nantinya. Baiklah, tiba saatnya kita pada penutupan acara. Semoga selama 2 jam ini kita melakukan sharing ilmu dan informasi dapat bermanfaat untuk kita semua, sehingga dapat kita aplikasikan di lapangan, dan dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami sampaikan kepada Dr. Adi Dharma MM selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri atas dukungannya, kepada Dr. Weni selaku Direktur Rumah Sakit Medika Mulia. Terima kasih juga kami haturkan kepada Dr. Cakra Bumi SPOG dan Ibu Siti Murwani untuk waktu yang sudah diberikan sebagai pembicara pada acara webinar ini. Kepada seluruh panitia yang terlibat sehingga dapat terselenggara acara webinar ini, dan beribu terima kasih saya sampaikan juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar. Semoga kedepannya nanti semakin baik dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil, dan semoga kedepannya nanti juga kita bisa mengadakan webinar-webinar lain dengan materi-materi yang lebih menarik lagi. Kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan pada acara webinar ini. Saya ingatkan kembali, untuk e-sertifikat akan kami kirimkan pada kolom peserta yang sudah melakukan absensi. Untuk materi juga akan kami kirimkan melalui email para peserta. Jadi tidak usah khawatir ya, nanti untuk e-sertifikat dan materinya pasti akan kami kirimkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.